Shalom saudaraku semuanya, selamat siang. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Tadi masih hujan gak ya depan ya? Kalau pagi tadi hujannya lumayan deras tuh. Tapi jemaat Tuhan semangat semua datangnya ke tempat ini. Amin. Ini kalau jemaat siang gimana nih? Boleh lambaikan tangan yang semangat hari ini? Memuji Tuhan. Mari saya undang untuk kita bagi berdiri. Kita mau masuk dalam ibadah kita. Mari kita mengucap syukur lewat doa. Tuhan Yesus, Allah yang baik Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu, atas kebaikanmu Tuhan dan kemurahanmu Tuhan, yang selalu kami nikmati Tuhan di hari kami Tuhan. Kami tahu Tuhan rancanganmu sempurna dalam hidup kami Tuhan, janjimu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa syukur kami Tuhan, dalam ibadah hari ini Tuhan, kami ingin memuji, menyembahmu Tuhan, menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Oh Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Kau yang pimpin Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai Tuhan. Hanya namamu Tuhan yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Sama-sama jemaat Tuhan kita mau katakan, amin. Haleluya. Mari pada pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita dengan lagu pujian yang berkata, Engkau Allah yang setia. Kita tahu Tuhan yang telah memulai, Dia yang merencanakan dan mencanangkan kebaikan dalam hidup kita. Mari. Oh Tuhan, kami mau bawa syukur kami Tuhan. Mau penyembahan kami Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita mau nyanyikan, katakan Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan sekali hidupku agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau jadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dari hati yang terdalam kita mau naikkan ucapan syukur. Katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Yesus,
perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Mari kita mau angkat suara kita mau datang menyembah lebih lagi. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Mari sekali lagi katakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, kami mau datang menyembahmu Tuhan, memujimu Tuhan, karena kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu Tuhan, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan atas karyamu yang sempurna, atas penebusan dosa, atas kebangkitanmu Tuhan, kami diselamatkan. Mari jemaat Tuhan datang menyembah Dia dengan hati yang mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang begitu indah. Sebab Engkau Tuhan, Allah kami yang sempurna. Jadikan kami indah Tuhan, jadikan kami Tuhan, umat-umat-Mu yang berharga di mata-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari kita mau fokuskan hati kita. Tidak perlu tengok kiri dan kanan. Angkat hati kita ke atas. Oh Yesus, Yesus, Kau Tuhan, Kau yang layak disembah Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari bawa persembahan, mari beri pujian, mari bermazmur bagi Tuhan kita, karena inilah waktunya, bawa pergumulanmu, jika ada kesukaran di dalam hatimu. Oh Tuhan, mari berikan hati, mari berikan hidup kita hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia yang menerima kita, sebab Dia yang mau dekat dengan kita saat ini. Oh Bapa, kami mau mengangkat hati kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kiranya kami rindu Tuhan dilawat oleh Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan diurapi Tuhan dengan minyak yang baru Tuhan. Dengan pengudusan-Mu yang sempurna Tuhan akan hidup kami Tuhan. Kau yang layakkan kami Tuhan untuk menerima Tuhan penebusan Tuhan. Karena kasih-Mu begitu besar. Karena Engkaulah Allah kami yang setia. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu.
Terpujilah namamu Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah kemuliaan, kehormatan, dan pengagungan hanya bagi satu nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Mari jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama dengan saya kita mau katakan amin. Haleluya. Sekali lagi dong, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Amin. Lebih lagi. Kurang kencang, kurang kencang. Come on. Jemaat Tuhan. Woo! Haleluya. Terpujilah nama. Amin. Kita mau naikkan ucapan syukur kita lewat pujian nih. Come on, musik. Yuk sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama jemaat Tuhan, katakan, terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Dia apa? Dia yang kuat. Kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali katakan, terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaanmu, kerajaanmu kekal selamanya. katakan Oh, oh, serukan. oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Haleluya. Biarlah setiap umat berseru, terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, katakan bersama. Terpujilah namamu Tuhan. Dia yang ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari bersorak bersama. Engkaulah Raja atas dunia, Yang apa saudaraku? Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, Yang apa saudaraku? yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Hey! Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Selama-lamanya hanya Tuhan Yesus Amin. yang menyelamatkan kita, yang membebaskan jiwa kita. Sama-sama katakan, haleluya. 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 Amin. Ada amin saudaraku? Amin. Tuhan kita, Allah Maha Besar. Boleh bernyanyi bersama saya? Katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Yang Lebih. dari Oh Yesus, kau dahsyat Tuhan. segala alam. Oh sebab Tuhan. Maha besar. Amin. Dan sangat terpuji. Kuasanya dan
Mari sekali lagi saya minta jemaat saya nyanyikan. Sebab Tuhan. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita mau cerita kepada bangsa-bangsa bahwa Tuhan kita Allah Maha Besar. Katakan, mau ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari sekali lagi kita mau ceritakan kepada bangsa-bangsa. Mari jemaat Tuhan nyanyikan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Siap jemaat Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi dong sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Lo mau lebih semangat lagi saudaraku? Amin. Amin. Duduk dulu dah bentar dah ya. Biar nggak begitu pegel-pegel saudaraku. Pegel gak tapi kakinya? Hah? Puji Tuhan enggak? Kalau puji Tuhan enggak, saya suruh berdiri lagi saudaraku. Mari kita mau naikkan ucapan syukur kita lewat lagu ini. Biar Tuhan melingkupi kita dengan sayapnya. Kita percaya Dia yang menjaga kita senantiasa. Amin. Di saat badai kehidupan boleh bergelora. Tapi kami percaya Tuhan. Ada Engkau Tuhan beserta dengan kami Tuhan. Yang menopang hidup kami Tuhan. Yang menjadi batu penjuru Tuhan dalam hidup kami Bapa. Sehingga jiwa kami tenang bersamamu Tuhan. Mari kita mau nikmati pujian ini. Lingkupiku dengan sayapmu,
Tuhan. dengan sayangmu. Dengan urapan yang baru Bapa. Dengan kuasa-Mu. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama, katakan. Di saat badai bergelora, Oh, kami akan terbang bersama-Mu Tuhan. akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Di saat badai, saat badai bergelora. Tuhan tenang. Akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Mari sekali lagi kita mau nyatakan. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. tenang. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Ada ketenangan Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Tak kala kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang menopang hidup kami Tuhan. Seperti lagu yang boleh kami nyanyikan Tuhan. Di saat keadaan apapun kami saat ini Tuhan Yesus, baik sakit maupun sehat, di saat suka maupun duka, kami percaya apapun itu Tuhan, Kau yang terus Tuhan memperhatikan hidup kami, menelisik Tuhan setiap hati kami Tuhan. Kiranya biar siang hari ini Tuhan, Kau yang mau sucikan, Kau yang sembuhkan Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi Tuhan yang tersimpan di dalam hati kami, yang kurang berkenan bagimu Bapa, kiranya kuduskan, sucikan selalu Tuhan. Bentuk kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi disiplin Tuhan. Secara rohani Tuhan, kami terus taat Tuhan. Biar berbahagia Tuhan dan berkenan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu sempurna atas hidup kami. Inilah waktunya kami Tuhan untuk memberikan persembahan kami dan mengembalikan sebagian perpuluhan Tuhan yang telah kami terima daripada-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang sucikan, Kau yang kuduskan Bapa, dan urapi Tuhan setiap pengurus dan pengelola Tuhan. Semua persembahan ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mau katakan amin. Silahkan duduk saudaraku, saya undang untuk bagi jemaat semua yang ingin mengembalikan perpuluhan secara langsung. Mari silahkan, dan saya juga mengundang untuk pelayan kolektan boleh bersiap diri. Tuhan Yesus berkati. Ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu.
Ya, saudara-saudara, mari kita angkat tangan kita arahkan kepada anak-anak ini. Ya, semua anak-anak berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk pertumbuhan, untuk perkembangan anak-anak kami sampai dengan hari ini. Kami percaya Engkau yang memelihara, yang membuat hidupnya terus bertumbuh ya Tuhan, dalam sehat, dalam damai sejahtera, di dalam dapat melakukan segala aktivitas hidupnya sehari-hari. Kami percaya ada rencana-Mu Tuhan atas hidup mereka masing-masing. Biarlah rencana-Mu jadi Tuhan buat anak-anak ini. Hati mereka biarlah hati yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai kebenaran, dan mau hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan yang panggil mereka sejak kecil, Tuhan yang berbicara di dalam batin mereka Tuhan. Hidupkan kerohanian mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat mendengar suara-Mu dan dapat melihat rancangan-Mu di dalam hidup mereka. Pisahkan mereka dari dunia ini, bawa mereka menjadi hamba-hamba kebenaran. Tuhan pimpin sekolahnya, Tuhan lindungi dari segala yang jahat. Jauhkan dari niat-niat orang yang jahat. Lingkupi mereka dengan kasih sayang Tuhan. Dimanapun mereka ada, mereka tahu ada Tuhan Yesus menyertai selalu. Tuhan pakai guru-guru untuk menjadi saksi, menjadi teladan yang anak-anak bisa lihat ada Kristus Tuhan di dalam hidup guru-guru mereka. Biar guru-guru punya hati mengasihi, terus melayani Tuhan dengan mengasihi anak-anak. Tuhan juga tolong orang tua dari murid-murid, beri hikmat bijaksana, beri firman-Mu hidup di dalam mereka, sehingga mereka mengajarkan kebenaran dari firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kami, berkat-Mu turun atas umat-Mu, atas anak-anak ini. Haleluya, amin. Anak-anak sekolah minggu, ya puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Kita mau dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapak terima kasih, kami bersuka cita ada di rumah-Mu, kami sehat, kami ada dalam keadaan yang terbaik hari ini. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, firman yang hidup, yang tajam, yang memisahkan jiwa dari roh. Engkau berbicara kepada roh kami pada siang hari ini. Dan kami dapat menangkapnya, dapat melihatnya, dapat mendengar apa yang Engkau mau katakan kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan, rapi kami semua, singkapkan sehingga hidup kami semakin hari semakin dipulihkan. Hidup kami semakin hari semakin berkenan dan keluarga kami ada di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, bulan Februari ini adalah bulan keluarga ya. Dan dalam Februari ini kita belajar bagaimana bertumbuh, bagaimana keluarga kita bertumbuh secara rohani. Jadi sebelum kita bicara yang lain-lain, kita bicara di bulan ini khusus tentang bertumbuhnya keluarga kita dalam hal yang rohani. Kenapa yang rohani? Karena sebagaimana diri kita masing-masing ada yang jasmani, ada yang jiwa, ada yang rohani. Mana yang inti, mana yang kekal, mana yang Tuhan mau pertama-tama memulihkan, tentu yang rohani. Betul ya? Roh kita yang diletaknya paling dalam, yang menjadi esensi hidup kita sebagai manusia adalah yang rohani. Yang jiwa dan yang fisik itu berikutnya. Maka kalau kita mau keluarga kita alami pemulihan, keluarga kita mengalami terobosan, mengalami perkenanan dalam Tuhan, maka tidak lain dan tidak bukan yang pertama-tama harus kita perhatikan adalah rohaninya. Maka bulan ini kita bicara tentang yang rohani supaya keluarga kita alami pertumbuhan dan pemulihan. Lalu ketika kita bicara keluarga kita, tentu kita masing-masing seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Di rumah tangga kita berapa banyak yang percaya Tuhan?
Nah masing-masing pasti lain-lain. Ada mungkin yang keluarga kecilnya, suami, istri, anak-anak semua sudah dalam Tuhan Yesus. Semua mungkin sudah terima baptisan, ya seenggak-enggaknya anak kita sudah ikut sekolah minggu, puji Tuhan. Tapi mungkin ada yang baru 1 orang, diri saya sendiri baru, yang Kristen yang lain belum di dalam Tuhan. Mungkin ada yang begitu, mungkin baru 2 orang, baru 3 orang. Tidak mengapa saudara, ya firman Tuhan hari ini buat kita semua. Jadi Tuhan berbicara, kalau kita berbicara keluarga Kristen itu seperti apa? Keluarga Kristen adalah keluarga yang, yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Keluarga Kristen adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Yang menjadikan Kristus sebagai kepala di dalam keluarga dan hidup bersama di dalam nilai-nilai Kristiani. Inilah keluarga Kristen, inilah yang Tuhan mau. Ketika Tuhan tempatkan kita menjadi anggota keluarga, Tuhan mau ini yang terjadi. Lalu bagaimana Tuhan caranya? Ya sebentar kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita punya kebiasaan hidup sebagai keluarga Kristen. Setiap keluarga punya kebiasaan. Ada yang kebiasaannya makan bareng. Seminggu sekali nggak boleh enggak tuh, kudu makan bareng. Ada yang kebiasaannya senang nonton. Tiap ganti film, asal filmnya suka, nonton semua. Sekeluarga, wah kompak banget. Ada yang senangnya apa lagi? Nah ini kan kita bicara kebiasaan, kebiasaan keluarga. Hari ini kita bicara bagaimana setiap keluarga Kristen mesti punya kebiasaan rohani yang dijalani bersama-sama. Bukan perorangan. Perorangan punya disiplin rohani bagus. Tetapi Tuhan mau sebagai satu keluarga punya disiplin yang dilakukan bersama-sama. Sehingga terjadilah keluarga Kristen seperti itu. Semuanya mengasihi Tuhan. Bukan cuma 1 orang yang mengasihi Tuhan, kurang. Semuanya, bagaimana semuanya bisa mengasihi Tuhan. Bagaimana semuanya bisa memandang Kristus adalah kepala. Jadi Kristus yang menentukan, Kristus yang punya wewenang, Kristus yang punya instruksi. Dan ketika Kristus bicara, semua berkata ya dan amin. Semua mengikuti. Maka tidak sulit untuk hidup bersama di dalam nilai-nilai Kristiani. Bukan 1 orang dalam keluarga, tetapi bagaimana semua. Amin. Nah ini yang kita mau belajar dalam 1 bulan. Ya, yuk kita mulai dengan yang berikutnya. Adalah tentang bagaimana setiap kita jadi tiang penopang. Jangan takut saudara, walaupun saudara cuma sendirian di tengah keluarga yang belum percaya. Atau engkau merasa aku semua sudah percaya sih kayaknya sama Tuhan Yesus. Tapi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang mau mengerti firman Tuhan, yang mau berdoa kepada Tuhan kayaknya cuman baru saya sendiri. Gimana nih? Gak masalah saudara. Seperti apapun keadaan keluarga kita masing-masing. Bagus jeleknya, kuat lemahnya. Hari ini firman Tuhan bicara untuk kita semua. Ya, jadi Tuhan mau setiap kita menjadi tiang rohani bagi keluarga. Ya, ayatnya kita baca. Yuk, 1, 2, 3. Bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah? Bagaimana orang di sini kita aja dulu sendiri. Dan nanti kita bisa ajak anggota keluarga kita yang lain mengacu juga kepada ayat ini. Bagaimana saya harus hidup sebagai keluarga Allah. Di dalam keluarga, kalau saya keluarga Kusmana. Nah, papi namanya Kusmana, nama keluarga Kusmana. Bagaimana keluarga Kusmana?
Kalau suami saya Herdiana. Bagaimana keluarga Herdiana? Saudara, nama keluarganya siapa? Mungkin Wijaya, mungkin siapa. Bagaimana kita berkata, bagaimana keluargaku di rumah? Hidup sebagai keluarga Allah. Amin. Keluarga kita masing-masing punya gaya hidup, bukan pokoknya ini gaya hidupnya keluarga Kusmana. Selalu begini gayanya, bukan. Tapi bagaimana keluargaku punya gaya hidup seperti keluarga Allah. Bagaimana Allah yang menjadi kepalanya, bagaimana kita semua mengikuti kehendaknya, bagaimana gaya hidup kita adalah gaya hidup keluarga Allah. Amin. Itulah tujuan Tuhan menaruh kita dalam satu keluarga. Bagaimana kita bisa menjadi yakni jemaat dari Allah yang hidup. Allah kita bukan Allah yang mati. Allah kita bukan Allah yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Dia Allah yang hidup, yang bisa melihat, bisa mendengar, bisa melakukan segala sesuatu bagi keluarga kita. Amin semuanya. Karena dia Allah yang hidup. Kalau Allah kita bukan Allah yang hidup, mari sama-sama kita kabur. Kita enggak usah percaya kepada dia. Tapi karena saya tahu, kita mengalami bahwa dia Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita, Roh Kudus adalah Allah yang hidup. Maka aku adalah jemaat dari Allah yang hidup. Kalau kita menyadari kita semua di dalam keluarga kita dalam keadaannya yang seperti apapun hari-hari ini. Kita sadar betul Tuhan aku keluargamu. Tuhan aku jemaatmu. Jemaat dari Allah yang hidup. Maka aku percaya rencanamu terjadi atas keluargaku. Sekalipun sekarang belum. Apa yang harus aku perbuat ya Tuhan? Supaya keluargaku diselamatkan. Supaya keluargaku alami pemulihan. Supaya keluargaku hidupnya benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan bilang engkau adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Tuhan adalah yang pertama-tama menjadi tiang penopang hidup kita. Amin. Dia adalah menara yang kuat. Kota benteng kita. Tapi Tuhan ingin berkata, aku ada di dalam kamu. Biarlah kamu jadi tiang penopang. Menjadi dasar kebenaran. Kalau keluarga ada masalah, berkumpul, berdialog, mau membereskan. Apakah mereka mencari kita dan berkata, apa pendapatmu? Dan apakah kita berkata kepada mereka, ini yang firman Tuhan ajarkan, begini kita harusnya berlaku. Bukan begitu. Bukan cara dunia. Bukan cara dendam, bukan cara pengen menang terus. Tapi bagaimana Tuhan mengajar kita mengasihi. Bagaimana Tuhan mengajar kita mengampuni. Bagaimana Tuhan mengajar kita untuk tidak berdiri atas kemauan mamon. Tapi mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Apakah mereka kalau ada persoalan nanya kepada kita? Atau terbalik? Ya, habis saya cuma berdua dalam keluarga yang Kristen. Jadi kami kalau ada masalah ya kami nanya sama mereka yang semuanya belum dalam Tuhan. Apakah begitu? Terbalik saudara-saudara. Seharusnya kita keluarga Allah jadi tiang penopang. Orang-orang yang berdiri dengan kuat di dalam keluarga. Sekalipun mungkin goncangannya luar biasa. Entah goncangan apa. Ya, badainya luar biasa. Tapi Tuhan berkata, kamulah tiang-tiang menopang dalam keluarga. Amin, saudara. Persoalannya bagaimana? Bagaimana? Ini pertanyaan. Bagaimana saya? Bagaimana kami bisa jadi tiang penopang? Bagaimana kami
bisa menjadi dasar kebenaran di dalam keluarga kami. Keluarga kecil kah, apalagi keluarga besar. Kalau keluarga kecil aman, kami sudah dalam Tuhan semua. Tapi ketika keluarga besar, ingat keluarga cici, koko, ade, wah masih banyak juga yang belum dalam Tuhan Yesus. Apakah kita siap menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran? Ini yang Tuhan mau. Siapapun kita, berapapun jumlah kita, orang-orang benar di dalam keluarga, jadilah tiang penopang, dasar kebenaran, hidup keluarga Allah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Amin. Mau? Enggak ada yang jawab mau. Susah ya? Bagaimana itu susah itu begitu? Enggak ngerti saya, enggak apa-apa kalau enggak ngerti kita belajar. Amin. Ini yang Tuhan mau atas hidup kita. Sehingga kita menjadi terang. Kita menjadi garam. Ya. Kalau tidak selamanya kita tidak bisa memenangkan keluarga. Ya. Jadi terbalik saudara. Bukannya kita yang jadi saksi, mereka yang jadi saksi. Bukannya kita yang memenangkan mereka, ada juga mereka yang memenangkan kita. Bukannya kita yang dengar curhat mereka, lalu kita beri jalan keluar sesuai kebenaran firman. Terbalik, kita yang curhat sama mereka dan mereka kasih ajaran-ajaran dari dunia ini. Lalu hati kita ikut goyah, benar kayaknya. Gawat itu, gawat itu. Itu terbalik, itu tidak begitu yang Tuhan mau. Itu mempermalukan nama Tuhan, saudara-saudara. Jadi mari kita berubah. Jangan seperti itu. Tunjukkan bahwa kita adalah keluarga dari Allah yang hidup dan kita bisa jadi tiang penopang, menjadi dasar untuk kebenaran bagi keluarga kita masing-masing. Amin. Tentu ada caranya. Tentu ada caranya. Hari ini. Betul, saudara? Taat, jangan bandel. Nah sekarang kita mau belajar yang rohani. Yang rohani itu memang tidak kelihatan. Kalau mata rohaninya masih buta. Tapi kalau mata rohani kita sudah disembuhkan oleh Tuhan, pelajaran minggu lalu, maka kita dapat melihat nilai-nilai yang rohani itu sungguh hidup. Sungguh benar, sungguh bekerja, aku bisa melihatnya. Nah ini penting ya.
Sekarang kita harus belajar disiplin yang rohani. Disiplin itu dari kata disciple kalau bahasa Inggris. Apa disciple bahasa Indonesianya? Murid. Disciple itu murid. Disciple atau murid itu bicara tentang orang yang mau belajar, siap belajar, siap diajar, siap dibentuk, siap mendengar nasihat, bahkan teguran sekalipun. Aku mau mendengarnya karena itu baik bagiku. Nah saudara, inilah murid-murid Yesus, inilah murid Kristus. Kita semua murid Kristus, amin. Jadi kita mau punya hati, pikiran kita, hati kita dibuka. Bukalah, dengar apa yang firman Tuhan mau sampaikan. Karena ini sangat bermanfaat bagi rohanimu. Supaya rohani kita kuat, sehat, bisa mempengaruhi rumah tangga kita. Yang mungkin sebagian besar masih banyak yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bahkan belum kenal siapa Tuhan kita. Dibutuhkan murid-murid yang sungguh-sungguh mau belajar kepada Tuhan. Nah, maka disebutlah sebagai disiplin rohani. Dibutuhkan hati yang mau dengar, mau melakukan. Inilah disiplin rohani. Pertama, berdoa bersama. Saudara kalau berdoa sendiri-sendiri pernah? Pasti pernah, betul? Berdoa bersama dalam keluarga pernah? Siapa yang belum? Aduh bugem seumur-umur saya mah belum pernah berdoa bersama. Sama pasangan, sama anak belum. Mungkin ada yang bilang iya pernah. Biasanya kami 1 tahun sekali berdoa bersama kalau akhir tahun. Mau old and new menjelang teng hore. Nah biasanya berdoa di situ. Tapi setahun sekali doa. Biasa mah kami rajin berdoa tapi sendiri-sendiri. Hari ini saudara, kalau kita mengasihi keluarga kita, kita mau Tuhan bekerja atas keluarga kita. Saudara tentu pernah dengar ayat firman Tuhan. Kalau 2-3 orang berkumpul atas namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, doa itu mengundang hadirnya Tuhan di tengah-tengah kita. Maka anggota-anggota keluarga kalau berdoa bersama itu akan terhubung secara rohani. Kami terhubung kok satu dengan yang lain waktu ngobrol sambil makan. Ngobrol sambil makan saudara itu terhubung secara fisik kita berdekatan dengan anggota keluarga. Kedua mungkin secara jiwa, pikiran terhubung, diskusi ya. Jadi satu pikiran, mungkin juga ada curhat-curhat perasaan. Jadi seperasaan, dapat mengerti perasaan mama, papa, pasangan, anak dan sebagainya. Anak mengerti perasaan orang tua dan sebagainya. Itu masih baru di aspek fisik dan jiwa. Lalu bagaimana ada keterhubungan di aspek rohani. Rohku dengan roh pasanganku itu connect. Roh kami dengan anak-anak kami connect. Bagaimana caranya? Berdoa bersama. Karena ketika berdoa kita buka hati kita buka roh kita. Roh kita berhubungan dengan Tuhan. Tapi roh kita pada saat yang sama berhubungan dengan anggota keluarga yang lain. Kalau keluarga sering doa bersama, masing-masing akan punya kepekaan terhadap apa kondisi rohani pasangannya. Bagaimana kondisi rohani anak-anaknya, bagaimana kondisi rohani orang tuanya. Akan ada kepekaan roh, saudara. Mau enggak punya kepekaan seperti itu? Ketika suami mengalami sesuatu, ya. Apalagi kalau istri ketika misalnya suami pergi keluar kota bekerja. Istri pikir kan gak ada masalah. Karena istri bilang kalau ada apa-apa kamu WA saya. Tapi mungkin gak ada WA ya. Tapi istri bisa merasakan sesuatu, kenapa ya? Kok gak enak ya di hati. Aku disuruh berdoa dan kita berdoa. Berdoa untuk suami, ini kesaksian saudara ya.
Ada seorang istri, malam-malam dia dibangunin, dia tahu itu Tuhan yang bangunin dia. Disuruh berdoa, berdoa Tuhan. Baru malam begini berdoa buat siapa? Dia tahu Tuhan mengingatkan dia berdoa untuk suamimu. Dia berdoa, nggak ngerti harus doain apa. Zaman itu belum ada WA, belum ada HP, saudara. Dia berdoa. Tuhan tolong suamiku dimanapun dia ada, Rohmu menjaga dia. Semua dia doa. Dia hanya tahu ada sesuatu dengan suaminya sehingga dia disuruh berdoa. Begitu suaminya pulang dari luar kota, baru suaminya bilang, aduh hari itu ada orang mau jahatin aku mah. Aku udah bingung gimana. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong. Hari apa? Hari ini jam berapa? Jam segini. Itu waktu aku dibangunin sama Tuhan. Aku disuruh berdoa buat kamu. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita suka berdoa bersama dengan anggota keluarga kita, rohnya dipersatukan. Rohnya dikuatkan. Ada keterhubungan rohani. Amin. Maka ketika saling mendoakan, mungkin kita tanya sama anak kita, kamu mau didoain apa? Dia mungkin hal remeh-temeh yang dia bilang, ya doain aja kuliah, doain aja begini. Mungkin dia tidak bicara sesungguhnya ada sesuatu di dalam hatinya, pergumulan yang berat, tapi dia tidak bisa ngomong sama mama, tidak bisa bilang sama papa. Tapi kalau roh kita dipersatukan, ada kepekaan, maka orang tua tahu apa yang harus didoakan buat anaknya. Walaupun anaknya tidak minta. Ada sesuatu yang menggerakkan hati orang tua. Ada sesuatu yang salah dengan anakku. Ada sesuatu yang dia sumputin. Kalau kita tanya dia gak mau bilang fine semua mam, oke, semua mam. Tapi kita bisa merasakan ada sesuatu dan kita bisa berdoa buat dia. Saudara, penting sekali anggota keluarga terhubung secara rohani. Dibangun dalam kesehatian untuk berkomunikasi bersama dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara, lakukanlah. Maka engkau akan menikmati ya hidup dalam satu roh yang sama, dalam satu iman yang sama, dalam satu Tuhan. Kemudian memohon kuasanya. Betapa pentingnya kita butuh kuasa Tuhan mengatasi permasalahan-permasalahan. Anak-anak mungkin akan bertanya selalu sama orang tua, "Pak, gimana menurut papa? Mama, gimana menurut mama? Mama pernah ngalamin model begini. Apa yang mama lakukan?" Anak-anak sih akan selalu bertanya sama orang tua. Apalagi kalau anak-anak dalam Tuhan, kita orang tua dalam Tuhan. Buat mereka orang tua sudah oke kok, sudah oke dong. Udah kenal Tuhan Yesus, sudah berdoa mereka. Ya aku tanya dong sama papa mama. Harus dong mereka punya jawaban, jangan papa mama gak punya jawaban. Aku jadi bingung nih, nanyanya ke siapa dong kalau mama papa gak bisa jawab. Disitulah saudaraku kita bisa berkata kepada anak-anak kita. Itulah yang kamu mesti tahu, nak, bahwa kami orang tua bukanlah Tuhan. Makanya kita mesti percaya Tuhan. Makanya mama papa ajak kamu berdoa kepada Tuhan. Karena kalau kamu mau tahu segala sesuatu, itu hanya Tuhan yang tahu. Mama terbatas, papa terbatas. Anak saya kadang suka ngomong, mama kan pendeta. Masa mama gak tahu jawabannya? Mama gembala, gimana mama nanganinnya? Oh, anak saya suka begitu saudara. Tapi saya harus bilang sama mereka, itulah kamu tahu sekarang bahwa mama sekalipun gembala, sekalipun pendeta, mama terbatas. Yang tidak terbatas itu Tuhan. Makanya percaya sama Tuhan. Makanya menggantungkan diri kepada Tuhan. Karena sepintar-pintarnya mama, sepintar-pintarnya papa, kami juga manusia yang terbatas. Jadi saudaraku, kita mengajak keluarga kita. Butuh campur tangan Tuhan, bawa mereka berdoa, memohon bersama. Saudara bisa merasakan kalau engkau di dalam persoalan, di dalam pergumulan berdoa sendiri atau berdoa bersama anak-anak, tentu kita bahagia. Ketika anak-anak kita memahami ada pergumulan dalam hidup, bukan enak-enak melulu.
ada pergumulan, ada persoalan, kita butuh Tuhan. Bawa mereka berdoa bersama, mengalami bersama, dan merasakan kedamaian bersama. Bahwa sekalipun kita dalam persoalan ya anak-anak, dalam pergumulan ya anak-anak, tetaplah pelihara damai sejahtera Tuhan. Karena Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan menopang kita, Tuhan yang akan kasih kekuatan kepada kita. Oh saudaraku, sambil kita berdoa, sambil pengajaran kita sampaikan. Ya apa yang kita alami aja dalam hidup. Di dalam pergumulan kita, ceritakan banyak kesaksian perlu kita cerita sama anak-anak kita. Sehingga mereka mendapatkan, saudara, betul ya mamaku ngalamin apa itu Tuhan. Papaku ngalamin bahwa Tuhan itu betul-betul hidup. Walaupun aku masih terbatas. Tapi kita sudah memberikan nilai-nilai kepada anak-anak. Termasuk berdoa bersama. Amin saudaraku. Saya juga waktu berdoa bersama dengan anak-anak tidak banyak. Tapi kalau anak saya pulang dari Jakarta, pasti kita akan berdoa di malam hari setelah ngobrol, curhat, berbagi pengalaman masing-masing. Kita akhiri dengan doa bersama. Ada pergumulan saudara-saudara, saya pun punya pergumulan untuk anak saya yang pertama, untuk anak saya yang kedua, dan kita membawa mereka, ayo semua serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang berdaulat dalam hidupmu, jangan takut, percaya kepada Tuhan. Dengar suara Tuhan, taati firman Tuhan, beribadah sungguh-sungguh kepada Dia. Ya. Dan semua itu akan mengajar anak-anak kita mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan. Penting saudara-saudara. Dan yang ketiga, menyerahkan keluarga sepenuhnya dalam pemeliharaan Tuhan Sang Kepala. Itulah iman yang kita bangun di antara keluarga kita ya di hadapan Tuhan ketika kita sama-sama berdoa. Jadi saya harap buat saudara yang sudah melakukannya terus lakukan. Yang baru 1-2 kali dalam 1 tahun, mari atur waktu ke depan lebih lagi. Kalau anak-anak tidak ada, suami istri punya waktu berdoa bersama. Supaya rohnya, ya, hatinya sepadan, selaras di hadapan Tuhan. Semua kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Mau semua mau? Ya, lakukan. Engkau akan mengalami. Ya, berikut yang kedua. Ya, ini sudah lanjut. Yang kedua apa? Termasuk berpuasa. Ya. Saya ketika merenungkan ini, saya ingat, oh iya ya Tuhan. Berdoa saya mau lebih lagi Tuhan nanti. Kalau ada anak-anak di rumah ya. Kedua berpuasa, nah di sini saya dapat teguran juga. Saya masih kurang sekali saudara membawa keluarga berpuasa bersama. Hanya pernah 1 kali berapa bulan yang lalu ketika satu anak saya bermasalah. Dia bilang dia mau puasa, dia tanya-tanya puasa kayak bagaimana, jenisnya, waktunya, doanya, macam-macam dia tanya. Setelah saya jelaskan dia bilang, saya mau berpuasa. Saya bilang, oke, yuk mama juga puasa buat kamu. Mau kapan mulainya, mau gimana caranya, apa doanya, mama puasa sama-sama kamu. Saya seumur hidup dengan anak-anak, puasa saya baru itu doang. Ya. Yang lalu-lalu saya puasa sendiri, tidak bersama anak atau suami. Bersama dengan anak baru 1 kali itu. Jadi saya melihat ini, oh iya Tuhan, ini sesungguhnya sesuatu yang luar biasa. Puasa itu adalah satu senjata. Sebagaimana Yesus berkata kepada murid-murid, ketika murid-murid mau ngusir setan, setan yang gak keluar-keluar. Lalu mereka lapor kepada Yesus dan Yesus berkata, jenis seperti ini harus disertai dengan berpuasa. Di saudara kita semua, apalagi orang tua ya, kita harus memahami, aduh ini persoalan berat banget nih. Ya, kalau udah persoalannya peperangan dengan roh-roh jahat yang ada di keluarga, mungkin ada di antara keluarga kita yang dulu main kuasa gelap, ngilmu, masih pegang
jimat dan sebagainya. Itu kan kita harus peperangan rohani. Silakan ambil puasa, jangan sendiri. Kalau ada di antara keluarga kita sudah percaya Tuhan, ajak bersama-sama berdoa dan berpuasa. Maka kita percaya pasti segala pekerjaan iblis dikalahkan. Amin. Segala tipu daya iblis dihancurkan. Keluarga dibebaskan dari segala ikatan dengan kuasa-kuasa gelap. Tetapi tidak hanya urusan kuasa gelap. Ada lagi hal-hal lain, kebiasaan yang buruk, dosa yang sulit dilepaskan. Saudara, mari bersatu hati dengan keluarga. Apalagi kalau semuanya sudah dalam Tuhan, itu kan enak banget. Tinggal memberi diri, bersama-sama mengambil satu sikap di hadapan Tuhan. Apa sih puasa? Menyatakan ketidakmampuan kita. Oh Tuhan, tolonglah. Mungkin papa kita yang punya kebiasaan buruk, puji Tuhan, udah kenal Tuhan. Tapi sulit banget dia lepas dari kebiasaan buruknya. Kami tahu dia mau, tapi dia tidak kuasa. Maka kita bisa mengambil, ayo kita puasa sama-sama di hadapan Tuhan. Ya, menyatakan ketidakmampuan, menyatakan dengan segenap hati kita semua. Kita berserah penuh kepada kedaulatan Tuhan, kepada kuasanya yang sanggup bekerja, membebaskan, menyembuhkan. Amin. Kemudian mulai dengan waktu puasa, ya ini teknis saja. Puasanya jangan langsung sepanjang hari, ya, yang baru belajar nggak kuat, nggak mampu. Kasih waktu yang lebih singkat, ya kita yang sudah lebih biasa bisa lebih panjang puasanya. Untuk menopang satu dengan yang lain di dalam keluarga kita, di dalam segenap pergumulan. Ini penting saudara, ya. Ya, apalagi kita di Tangerang ini banyak yang ketika belum percaya Tuhan masih ada ikatan kuasa gelap nih. Ya, itu harus ditopang dengan puasa oleh keluarga, ya. Puji nama Tuhan. Jadi yang belum pernah nggak usah sedih hati, masih ada waktu. Ayo mulailah ke depan bersama-sama. Apa sih pergumulan dalam keluarga? Apalagi sudah lama ya belum ada jalan. Apalagi saudara punya keluarga ya yang belum percaya Tuhan. Bergumulah di dalam doa dan puasa. Kita sadar benar kita tidak punya kemampuan. Tapi kita tahu benar kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Berpuasalah dengan doa. Dan kalau sudah mengerjakan mesti tekun. Ya, tidak jemu, tidak jemu-jemu saudara. Pernah satu kali satu keluarga ada masalah dengan orang tua, ya, perilaku orang tua, ya, kebiasaan buruk orang tua. Keluarga ini bersatu dalam doa, disertai puasa berjalan beberapa bulan. Yang satu udah mulai leles. Kata dia, udah berdoa, udah puasa berapa bulan nih kita. Mana kata dia kagak ada perubahannya. Gue males dah, gue kagak mau lagi dah. Doa sama puasa gue berhenti. Untung anaknya ada beberapa. Yang satu jadinya mogok dia. Ya, yang lain masih ingat, kata Tuhan kan jangan jemu-jemu. Masa baru berapa bulan udah berhenti, udah gue bosen, gue males dah. Ya udah biarin. Yang satu mogok, yang lain terus. Berdoa lagi. Dari banyak air mata sampai kering air mata Tuhan. Kering sudah air mata kami. Sudah tidak bisa lagi nangis. Tapi hatiku percaya Engkau dengar doa kami. Terus dilakukan. Dengan tidak jemu-jemu. Terus berdoa. Kadang disertai puasa. Sampai satu hari Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhanlah yang bergerak membereskan persoalan. Amin. Itu terjadi kepada keluarga itu. Jika engkau mau itu terjadi pada keluargamu, lakukanlah berdisiplin rohani bersama-sama. Berikut yang ketiga.
beribadah bersama. Saudara, saya mau kita membaca dulu dari Yosua, kisah Yosua tentang beribadah. Beribadah tidak sekedar semata-mata hari Minggu kita datang. Iya betul, hari Minggu kita datang itu baik sekali. Tapi tidak sekedar itu saudara, lebih jauh dari itu. Kita baca Yosua 24 ayat 15. Ya, sudah dibuka ayatnya ya, kita baca ya. Ayat 15, beberapa ayat ke bawahnya. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini keputusan Yosua. Terserah kalian mau beribadah kepada Allah yang mana, tapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua pemimpin umat Israel di zaman itu. Dia punya kerinduan dan punya tekad sekeluarga akan tetap beribadah kepada Tuhan. Biarlah demikian juga tekad kita semua. Amin. 16, 1, 2, 3. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Puji Tuhan, bangsa ini melihat tangan Tuhan betul-betul bekerja untuk hidup mereka. Ya, mereka bisa dibebaskan dari bangsa-bangsa lain, dari tangan-tangan musuh, dari rumah perbudakan. Banyak tanda-tanda mujizat mereka bilang Tuhan lakukan kepada kami. Karena itu ayat 18, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Amin, saudara-saudara. 19, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan. Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Sampai di sini Yosua kenapa bilang begitu saudara? Tidaklah, artinya kamu tidak bisa. Kamu tidak sanggup beribadah kepada Tuhan. Kenapa Yosua bilang begitu? Yosua bilang, karena dia Allah yang kudus, dia Allah yang cemburu. Saudara, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kudus, amin. Tuhan yang cemburu, amin. Hati-hati, hati-hati. Allah yang kita sembah, Allah yang kudus, Allah yang cemburu. Mari kita lanjutkan. Dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila, ayat 20, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Yosua memperingatkan bangsanya, baiklah jika kamu akan beribadah kepada Tuhan, tapi kamu tidak akan sanggup. Hari ini saya berkata kepada jemaat Tuhan di tempat ini, kamu tidak akan sanggup beribadah kepada Tuhan yang kudus, Tuhan yang cemburu, jika kamu, di ayat 20 berkata, jika kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing.
dia akan berbalik daripadamu. Dia dapat melakukan yang tidak baik. Oleh karena kita berubah setia. Sekarang apa sih yang bisa membuat kita berbalik dari Allah yang cemburu ini? Berbalik dari Allah yang kudus ini. Yosua lalu mengatakannya di ayat 21. Ya, 21 lihat bangsa Israel masih berkata tidak. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian Yosua berkata kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. 24. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Saudara dengar firman Tuhan kali ini. Allah yang kita sembah memang Allah yang penuh kasih. Sangat berbelas kasihan. Tetapi ingatlah, Dia juga Allah yang kudus dan Allah yang cemburu. Maka kalau kita bilang kami beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah kepala dalam rumah tangga kami. Ingat baik-baik, setialah kepadanya. Jangan ada Allah lain. Ya. Sedih saya kalau dengar di antara jemaat masih ada, di antara keluarga yang masih karena dulu lagi belum percaya Tuhan, ada penyembahan berhala. Tapi kadang-kadang itu masih dipiara, saudara. Masih dipiara pegangannya, jimatnya. Padahal di kelas SPK sudah dikasih tahu. Ayo sungguh-sungguh kalau ada yang masih disimpan di rumah, bawa ke sini. Serahkan semua, bereskan hari ini di hadapan Tuhan. Karena Dialah sumber selamat kita. Tapi kadang suka dilewatkan begitu saja. Saudara, kadang suka dilewatkan begitu saja. Saya sedih kalau melihat, mendengar, ternyata masih ada jemaat yang punya pegangan seperti itu. Ingat, Allah kita maha baik, maha kasih. Tapi Dia juga maha kudus, maha cemburu. Supaya janganlah kiranya ada hal-hal yang tidak baik terjadi atas rumah tangga kita. Betul saudara? Makanya saya mau ingetin, kalaupun ekonomi sulit, kalaupun dalam hidupmu ada masalah, urusan jodoh belum dapat, urusan pekerjaan kurang enak, jangan cari yang lain kecuali Allahmu yang hidup. Mau berdoa, mau berpuasa, berdoalah, berpuasalah kepada Allah kita yang hidup. Bukan cari yang lain, cari penglaris, cari apa, berani masih ke dukun, masih bolak-balik. Oh saudara, engkau tidak mengerti. Jangan main-main, beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin saudara kita yang di rumah masih banyak yang belum percaya Tuhan. Ngomongnya suka yang lain-lain. Bikin kepala kita pusing, bikin hati jadi goyah. Udahlah, lu kan udah berdoa sama siapa itu? Sama Tuhan Yesus. Itu buktinya gak diapa-apain. Itu masih begitu juga, makanya lu denger nih. Gue tahu nih orang pinter nih. Ayo. Kita goyah. Iya juga ya, udah berapa bulan nih kagak kelihatan hasilnya dari berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya boleh juga dah dicobain. Pokoknya kan saya tetap ke gereja, hati-hati saudara.
Jangan main-main. Jangan mempermainkan. Kalau mau percaya Tuhan Yesus, sungguh-sungguh hanya Dialah Tuhanku yang aku sembah. Tidak ada yang lain. Mesti begitu sikap kita. Amin. Tidak ada main-main. Tidak ada. Bolak-balik itu sama saja kita mencobai Tuhan kita. Dan bisa ngeri akibatnya saudara. Ngeri benar. Kalau tangan Tuhan yang kuat itu melakukan sesuatu dalam hidup kita. Kalau kita tidak berkenan kepada Dia. Ya, saudaraku, jadi peringatan Yosua kepada bangsa Israel ini hari ini menjadi peringatan Tuhan buat kita semua. Kalau mau beribadah, beribadahlah yang sungguh-sungguh kepada Dia. Satu-satunya Tuhan yang hidup. Amin. Kembali kepada firman Tuhan. Soal tertib beribadah, disiplin beribadah. Kita kalau ibadah minggu begini saudaraku, ya sungguh-sungguhlah beribadah. Yuk kembali kepada slide kita. Setiap anggota keluarga harus mendisiplin diri untuk setia beribadah bersama-sama. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus kita beribadah. Tidak berpaling kepada yang lain. Sampai kapan? Setianya sampai kapan? Sampai akhir hayat, amin. Bukan sampai nanti tergantung dapat jodohnya siapa. Ya tergantung bugem. Jodoh saya siapa? Kalau dia kepercayaan yang lain, kalau sayanya udah cinta bagaimana? Kalau yang begitu ujungnya nggak sampai akhir. Cuman sampai lihat aja ntar jodohnya siapa. Tergantung bugem kerjaan. Saya lagi butuh kerjaan. Pokoknya siapa aja yang duluan ngasih kerjaan, saya terima. Kerjaannya apa kek, disuruhnya apa kek. Tentu kita tidak begitu. Amin, saudara-saudara. Ya, saya sudah pernah cerita ya. Ada satu jemaat Tuhan. Ketika COVID, butuh banget kerjaan. Kerjaannya driver. Dia datang kepada saya. Bugem, saya ini sekarang enggak punya kerjaan. Makan aja susah. Sampai ngutang kemarin. Oh ya, Bapak kan punya anak. Anak kan bekerja. Ya, begitulah. Kadang-kadang anak enggak bisa diarepin. Oh ya, masa buat makan aja enggak dikasih. Ya, buat makan sih dikasih. Tapi buat yang lain-lain ada yang saya lakukan enggak dikasih. Oke, terus ya saya jadi lagi susah. Tapi kemarin ini ada teman saya telepon saya. Saya udah seneng banget. Dia mau kasih kerjaan, bugem. Langsung diterima. Saya dikasih mes, nggak usah mikirin tempat tinggal. Dikasih makan setiap hari, bagus dong. Saya bilang iya bagus bener. Begitu dia bilang mau nggak lu? Saya bilang iya mau, gue langsung dah kerja sama lu. Oke, tapi, wah, oh ternyata ada tapinya. Tapi lu katanya, keyakinan lu mesti sama gue. Begitu kata yang ngajak. Itu keyakinannya seberang punya saudara. Kata dia saya kaget bugem dengar begitu. Terus gimana kamu? Wah saya bilang sorry dah. Enggak dah. Gua mah Kristen. Gua gak mau disuruh pindah-pindah. Gua udah Kristen, gua Kristen aja. Begitu bugem kata saya. Iya terus bagaimana? Ya jadinya saya gak dapat kerjaan. Ya udah gak apa-apa. Iya pokoknya saya gak mau pindah agama kata dia. Kenapa? Karena dulu saya pernah melakukannya. Dulu saya pernah menyimpang dari Tuhan. Lalu hidup saya hancur. Lalu saya kembali kepada Tuhan. Saya bertobat. Nah saya udah sekali pernah begitu. Gak mau 2 kali. Makanya sekarang saya walaupun enggak dikasih kerjaan. Saya tetap iring Tuhan Yesus. Dan dia sudah pulang ke rumah Bapa sekarang. Setialah sampai akhir. Apapun tantangannya. Dalam hidup kita hari ini sampai ke depan. Selama-lamanya hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terakhir, keempat. Melayani bersama-sama. Melayani itu apa? Ya bukannya kita senang-senang dikasih jabatan tinggi,
dan sebagainya, fasilitas melayani adalah mengorbankan diri bagi kebutuhan orang lain. Kalau kita mau melayani adalah mengorbankan diri, sangkal diri buat kebutuhan orang lain, buat memuliakan nama Tuhan. Nah, keluarga-keluarga Kristen yang mulai kuat harus mulai melayani. Dimanapun Tuhan tempatkan kita melayani, layanilah. Ada yang melayani di gereja, layanilah. Ada pelayanan di luar kepada tetangga, kepada siapa, layanilah. Ya, melayani Tuhan dimanapun kita ada. Amin, saudara-saudara. Hari ini kita belajar 4 hal untuk berdisiplin di dalam keluarga. Doa pribadi bagus, tapi doa bersama juga harus kita mulai lakukan dalam keluarga. Yang kedua, puasa pribadi bagus, tapi juga harus mulai puasa bersama untuk pergumulan doa yang berat di dalam keluarga masing-masing. Yang ketiga adalah apa tadi saudara? Beribadah sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan menduakan dengan yang lain. Dan yang keempat, mari layani Tuhan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebentar kita minta tim PW maju ke depan. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Inilah kami ya Tuhan, Engkau yang paling mengenal setiap kami dan keluarga kami. Ada masih banyak keluarga kami belum percaya kepada Tuhan. Mungkin pasangan, mungkin anak, mungkin papa, mama, siapapun Tuhan. Engkau tahu. Dan Engkau mengajarkan kepada kami hari ini bagaimana apa yang dapat kami lakukan bersama-sama dengan keluarga kami untuk berserah penuh kepadamu lewat doa, bahkan lewat puasa, lewat beribadah yang sungguh dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami semua dapat melakukannya oleh kuat dan gagah-Mu, bukan oleh kuat gagah kami. Pakai setiap suami, pakai setiap papa yang ada di ruangan ini hari ini. Pakai Tuhan supaya ia boleh berfungsi, mengajak pasangan, mengajak istri untuk berdoa bersama, bahkan mengajak anak-anak yang ada untuk berdoa bersama, bahkan berpuasa bersama, untuk beribadah bersama-sama dan melayani Tuhan bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Sebentar kita mau menerima perjamuan kudus. Siapkan hati kita saudara. Sulit bagi kita untuk berdoa bersama, berpuasa bersama dengan keluarga. Jika ada persoalan dengan keluarga yang saudara tidak bereskan. Mungkin dengan dia saudara menyimpan sakit hati, menyimpan dendam. Bagaimana mungkin bisa mengajak seseorang berdoa bersama ketika hati kita menyimpan sesuatu kepada dia? Sulit. Sepertinya mustahil. Maka hari ini sebelum kita bisa mengajak keluarga yang sudah percaya untuk berdoa bersama, berpuasa bersama, beribadah dan melayani, harus ada pengampunan. Betul saudara? Harus ada pengampunan. Saudara tahu di keluargamu ada orang yang problem. Mungkin dia problem maker buatmu. Tetapi bagaimana kau berdoa jika kau tidak mengampuni dia? Harus ada pengampunan. Maka sebelum kita menerima perjamuan ini, ampunilah siapa di keluargamu yang perlu kau ampuni. Ampunilah supaya doamu dijawab oleh Tuhan. Karena kalau ada dosa tidak mungkin doa kita dijawab. Amin saudara-saudara. Ya, mari lembutkan hati kita. Kita minta Tuhan ajar aku mengampuni. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Selama proses kita menyiapkan perjamuan ini. Bapa dalam surga, kasih-Mu teramat luar biasa bagi hidup kami. Engkau sudah mengampuni kami, melayakkan kami. Ajar kami mengampuni siapa saja yang bersalah. Dan berkatilah perjamuan ini oleh kasih-Mu, cinta-Mu yang tidak bersyarat itu ya Bapa. Oleh pengorbanan Yesus Tuhan di atas kayu salib
yang sudah menebus segala dosa kami. Dan oleh kekuatan Roh Kudus, penghiburan Roh Kudus atas segala persoalan dalam keluarga kami, Engkau tetap menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Yang kukira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu
masih belum dapat roti bisa angkat tangan ya. Mari saudara-saudara saya undang bangkit berdiri. Haleluya, mari kita angkat roti di tangan kita saudara-saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yohanes 6. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pribadi yang kami butuhkan. Kami menguduskan hidup kami karena Engkau kudus. Kami menjaga hidup kami untuk tidak menerima ajaran di luar dari kebenaran firman-Mu. Karena kami sadar Engkau Tuhan penuh kasih tapi juga pencemburu. Engkau tidak mau kami mendua hati dengan apapun di luar Engkau. Karena itu Tuhan jagai kami. Hanya untuk Engkau, hanya untuk Engkau, hanya untuk Engkau. Kami mau makan Engkau, roti hidup yang memberikan kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus mengalami Engkau, mengalami lebih lagi, mengalami lebih lagi. Karena itu saudara-saudara, mari kita makan penuh percaya. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia.
Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terjadilah kepada kami sesuai dengan firman-Mu. Kami tinggal di dalam Tuhan, berdiri dengan bersiap siaga. Dan Engkau juga tinggal di dalam kami. Dengan kuasa-Mu berdiri tegak di dalam hidup kami. Bahkan di dalam keluarga kami. Ya Tuhan Yesus, ada Engkau yang berdiri dengan tegak, penuh kedaulatan dan kuasa. Dan ada Engkau yang penuh kasih sayang kepada kami semua. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu atas segala dosa kami yang tidak terhitung banyaknya di atas kayu salib. Sehingga kami diselamatkan. Terpujilah Engkau Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita minum bersama, menerima pengampunan dan kelepasan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kuasanya bekerja di dalam kita. Mari kita nyanyikan lagu kemenangan. Ku bebas, bebas, bebas karena Pengampunannya, ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Oh, ku telah bebas, bebas yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya, Katakan sama-sama. aku bebas. Haleluya, haleluya. Mari semua saya undang bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa-Mu kami dibebaskan, kami dipulihkan. Bahkan kami percaya Engkau pun Tuhan akan memulihkan keluarga kami. Seperti apapun keadaannya hari ini, Engkau memulai dengan kerohanian kami bersama-sama. Mari Roh Kudus tolong kami semua, pimpin kami semua, supaya keluarga kami boleh mengalami apa yang firman-Mu katakan kepada kami pada hari ini. Tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Maka saudara-saudara pulanglah sebentar, membawa damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan mengasihi keluarga kita masing-masing. Tuhan mengetahui pergumulan keluarga kita masing-masing. Karena itu dengan langkah iman, mari lakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Maka engkau akan menikmati hasilnya. Tuhan mengalami, Tuhan yang engkau alami, kuasanya engkau alami, kemurahan yang engkau alami, kasihnya Tuhan engkau alami di dalam keluarga masing-masing. Karena itu pulanglah sebentar, membawa damai sejahtera, sukacita dari Roh Allah yang hidup, yang mengiringi hidupmu hari-hari ke depan, dan akan membawa kembali kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semua. Haleluya, haleluya, katakan. Amin. Sebentar saudaraku, sebelum kita akhiri ibadah kita siang hari ini, mari saya persilakan duduk terlebih dahulu. Karena kita mau melihat beberapa pengumuman. Akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi Ya saudaraku, rumahku. hari ini kita
kita ada berita duka cita telah dipanggil pulang Bapak ke Firdaus Ci Natania Sunarta di umur yang 40 tahun. Cinia ini adalah cici dari Kodama dan juga anak dari Ibu Liana. Meninggal di hari Sabtu kemarin tanggal 31 Januari dan tutup peti di hari ini saudaraku nanti malam jam 7 di Bontek Bio dan akan dimakamkan pada besok Senin 2 Februari di TPU Pancasila Selapajang Tangerang. Turut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan. Akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Gini saudara, urusan donor darah, saya mau jelasin sedikit supaya jangan takut ya. Kalau saudara punya kerinduan pengenlah jadi berkat buat orang lain ya, darah kita bisa disumbang. Cuman mungkin saudara takut jangan-jangan badan saya kagak kuat, entah takut pingsan dan sebagainya. Jadi begini prosedurnya, pertama daftar aja kalau hatinya mau ya, bisa enggak bisa. Nanti ketika di hari H kita enggak langsung diambil untuk donor darah, enggak langsung. Tapi diperiksa dulu kesehatannya. Lumayan saudara jadi tahu ya tekanan darahnya berapa. Terus HB-nya bagaimana. Jadi akan dicek HB-nya apakah standar atau di bawah standar. Kalau HB-nya di bawah standar, nanti petugasnya bilang, oh maaf ibu bapak tidak bisa jadi donor darah. Nah berarti kita mundur dah gitu ya. Jadi jangan takut, jangan kepikiran ntar bakal pingsan, enggak ya. Nah kalau kita memenuhi syarat, nanti dikasih tahu sama dia silakan menunggu antrian. Gitu ya, jadi jangan takut duluan, oke? Ya, saya juga selama ini selalu daftar, tapi selalu enggak berhasil. Ya, jadi enggak dikasih donor karena HB-nya kurang. Jadi supaya nanti HB-nya kalau bisa jangan sampai ditolak, tidur mesti cukup malamnya. Jangan begadang, misal tidur jam 2 ya, bangun jam 6. Nah, itu biasanya HB-nya drop. Tapi kalau kita jaga badan, tidur cukup, makan cukup, semoga lah darahnya bisa didonorkan. Oke? Ya, jangan ada yang ragu-ragu di depan siap-siap tuh. Udah daftar aja. Masalahnya begini saudara, kenapa kita bikin donor darah semua dikumpulin di cabang? Karena begini, PMI itu pengennya kalau mereka keluar datengin tempat-tempat, mereka tuh punya minimum kalau bisa bawa kantong darah itu minimum 30. Ya, 30 kantong harus dibawa, begitulah aturannya. Jadi mereka mau diundang gereja, diundang mana, asal 30 mereka bisa bawa pulang gitu. Nah kita yang lalu kan cukup rajin tuh bikin donor darah. Ya sebelum COVID kita cukup rajin saudara. Cuman beberapa kali itu enggak nyampe 30 bawanya. Jadi petugas di sono agak gimana ya, jadi dia milih-milih tempat. Yang mana yang kelihatannya bakal banyak, baru dia mau. Nah makanya kita kumpulin, kita cabang sama ranting-ranting, ngumpul semua di sini. Karena kalau mau mencapai 30 minimum kantong bisa dibawa oleh PMI,
kita itu yang daftar ya kalau menurut saya jangan kurang dari 80 orang. Karena akan banyak yang ditolak karena HB-nya kerendahan. Paham saudara semua? Jadi kerjasama nih kita, ranting-ranting juga sedikit. Tahun lalu dicoba di ranting Kampung Baru, ternyata enggak memenuhi. Cuman terkumpul berapa belas gitu. Ya, jadi kita dukunglah semua ya, sama-sama ya. Tinggal nanti bisa apa enggak bisa ya, tinggal urusan nanti. Tapi jangan takut untuk daftar. Apalagi yang masih muda-muda, bapak muda, ibu muda, dewasa muda, anak youth. Wah, itu ditunggu, itu harus daftar. Ya, amin. Ya, silakan Tuhan berkati. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku Ya, saudaraku, sekian pengumuman kita pada siang hari ini. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita siang hari ini dengan lagu Terima Kasih Yesus. Mari bersama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.